Alhamdulillah ja'alallahu fi ayyamina khairal ayyam fi tawfiq rabbul ibad mumtani'an bil afiyati wassalamat bijahil mudammanati wal ghamamat wa faddalana min baini sa'iril umami bi akrami sayyidina Muhammad wal ala'i sallallahu alaihi wasallam nabiyil mustafa wa rasulul mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi al-mutahhirin wa ashabihi al-mutamassikin wa man tabi'a tariqahum bi hidayatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa wattaqullaha ya ibadallah la'allakum turhamun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari Jumat yang mulia ini, di masjid Allah yang penuh berkah ini, kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai siang hari Jumat yang mulia ini Allah masih berkenan memberikan taufik, inayah, hidayahnya, iman Islam sehat walafiat kepada kita semuanya. Sehingga alhamdulillah di siang hari Jumat yang mulia ini Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa melakukan amal ibadah sholat Jumat berjamaah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu kita berharap mudah-mudahan dengan amal ibadah, amal taat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan kita semuanya hamba-hamba umat Nabi Muhammad yang senantiasa ditingkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam satu penjelasan yang ada disampaikan nikmatul darud dunya liman tazawwadat li akhirati hatta yudha rabbahu wa bi'satu darud dunya liman qasadat an akhirati hatta qasarat an ridha rabbih. Sebaik-baiknya orang yang tinggal di dunia dikatakan adalah orang-orang yang mereka senantiasa tazawwadat li akhiratihim, hidupnya digunakan untuk mencari bekal akhirat hatta yu'ta rabbahu, sampai dia nanti mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hidup digunakan untuk mencari bekal akhirat, untuk melakukan amal-amal ibadah baik yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun mungkin ibadah sunnah
yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa orang yang hidup di dunia, mereka selalu berusaha untuk mencari bekal akhiratnya, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah orang-orang yang hidup yang paling baik. Hidup di dunia sebab digunakan untuk mencari bekal akhiratnya. Wa bisa dari dunia sebaliknya, sejelek-jeleknya orang yang tinggal di dunia, mereka qasadat an akhirati, mereka berpaling dari akhiratnya. Mereka lupa nanti setelah hidup di dunia mereka mati dan mereka akan hidup di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sejelek-jeleknya orang yang tinggal di dunia, mereka lupa dan berpaling dari akhiratnya Allah. Mereka tak peduli, mereka tak mencari daripada yang namanya bekal untuk kembali ke akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qasurat an ridha, sehingga mereka berpaling, tidak mendapatkan, tidak mencari daripada ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang pendek, beliau mengatakan, kun fid dunya ghalibun au abiris sabil. Hiduplah kalian di dunia sebagai orang singgah saja, sebagai orang asing saja, kata Rasulullah SAW. Artinya hidup di dunia cuma sebentar, jangan sia-siakan, gunakan untuk mencari bekal akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakan hidup di dunia ini untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kapan-kapan Allah memanggil kita, ketika Allah kapan-kapan menakdirkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan bekal akhirat, maka dengan bekal untuk mencari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita matinya dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah besok ketika di akhirat Allah akan bahagiakan kita, dan besok ketika di akhirat besok kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama sahabat Sobat, suatu ketika didatangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Sobat dalam keadaan musfirat wajhi, wajahnya menguning berwarna pucat, dan wajahnya mulai kelihatan seperti orang sakit. Dan Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat Sobat, apakah kau sakit wahai sahabat Sobat? Maka sahabat Sobat mengatakan, laisa minni wajahun. Wahai Rasulullah, saya tak sakit. Wahai Rasulullah SAW, saya dalam keadaan baik-baik saja. Wahai Rasulullah SAW, dalam keadaan seperti ini, saya mendapatkan kondisi seperti ini ketika aku tidak melihat kepadamu, ketika aku tidak memandang kepadamu, maka kondisi ini akan menimpa kepada saya, kepada sahabat Sobat. Wa khasaitu fil akhirah, lebih-lebih aku sangat takut dari Rasulullah ketika di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala, ketika engkau nanti masuk ke dalam surganya Allah di tingkat atas yang paling tinggi dalam surganya Allah. Dan seandainya pun aku masuk ke dalam surganya Allah, aku masuk ke dalam surga yang paling tingkat bawah, wahai Rasulullah. Dan saya sangat khawatir saat aku masuk ke dalam surga, saat nanti besok di akhirat, aku tidak bisa berjumpa kepadamu, aku tidak bisa melihat kepadamu, wahai Rasulullah SAW. Itulah yang ditakutkan oleh sahabat Sobat. Besok ketika walaupun masuk ke dalam surga, khawatir tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Padahal semasa hidupnya beliau seringkali berjumpa Rasulullah SAW. Padahal semasa hidupnya tidak pernah beliau tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi beliau masih punya kekhawatiran nanti ketika nanti di akhirat, khawatir tidak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran mengatakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu
faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad SAW, siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Nabi Muhammad SAW, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka besok akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyin was-shalihin was-syuhada'i was-shalihin, dikumpulkan dengan para nabi, dikumpulkan dengan para shalihin, dikumpulkan dengan orang-orang syuhada, dikumpulkan dengan orang-orang yang mereka mati syahid. Maka itulah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad SAW, besok akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, berkumpul dengan orang-orang saleh, berkumpul dengan orang-orang yang mati syahid, berkumpul dengan orang-orang yang benar keyakinan dan keimanannya kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Itulah keuntungan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala saat hidup di dunia yang sebentar ini. Gunakan waktu kita yang sebentar ini kata Rasulullah SAW untuk salat taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasulullah SAW, janji Allah mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi kita Muhammad SAW juga pernah menyampaikan orang yang taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad SAW akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah dalam hadisnya menyampaikan, kullu ummati yudkhilul jannah illa man aba, setiap umatku besok akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, illa man aba, kecuali orang yang tak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, sampai terheran-heran, sampai terkaget-kaget, tanya kepada Rasulullah SAW, wa man ya'ba ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa orang yang tak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Siapa orang yang tidak mau masuk ke dalam tempat yang paling nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW menjawab, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dialah orang yang mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ikut perintah Nabi, menuruti ajaran Nabi, mengikuti syariat Nabi, itulah orang-orang yang mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani faqad aba. Siapa yang tidak ikut Nabi, membangkang kepada Nabi, tidak percaya kepada Nabi, bahkan menentang kepada Nabi, itulah orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW, hamba Allah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang-orang yang senantiasa dimudahkan untuk menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah SAW, diberikan kekuatan untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang diberkahi keturunannya oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, menunjuk usia kita, berkat dan meninggalnya, membawa